Kita lanjutkan belajar basis data. Kita lanjut ke materi memahami bentuk diagram hubungan antar entitas. Jadi kompetensi dasar 3.2 memahami bentuk diagram hubungan antar entitas. Materinya ini berupa pengetahuan. Video yang ke-6 yaitu memahami proses bisnis. Jadi bagaimana proses bisnis itu berjalan. Nanti ketika di dalam proses itu ada beberapa entitas atau objek yang harus kita pahami. Nah, ini bagian dari materi kompetensi dasar 3.2. Kita langsung ke materinya saja. Di dalam video sebelumnya kita sudah belajar tentang data. Data dapat diartikan sebagai suatu kumpulan deskripsi atau keterangan dasar yang berasal dari objek maupun kejadian. Jadi kita nanti di dalam data itu kita akan menangkap atau mencatat deskripsi dari sebuah objek atau kejadian. Sebagai contoh, di video sebelumnya kita sudah membuka database answers ini, database answers.org. Kemudian di dalam data model ini kita akan ketemu banyak contoh proses bisnis. Jadi proses bisnis itu karena kita akan membuat database dan database itu digunakan untuk keperluan sebuah usaha atau industri atau untuk keperluan yang lain. Nah, proses itu disebut dengan proses bisnis. Contohnya di dalam sini ada advertising agency. Jadi bagaimana Anda nanti membuat aplikasi, di dalam aplikasi itu ada database-nya untuk advertising agency ini. Advertising agency itu adalah biro iklan. Nah, di dalam sini ada kotak-kotak yang saling terhubung. Nah, kotak-kotak ini disebut dengan entitas. Jadi ini terhubung dengan klien, terhubung dengan agensi, kemudian ini ada status, kemudian ada pembayaran, ada meeting, kemudian ada meeting outcome, ada types. Nah, ini yang akan kita pelajari di dalam materi kali ini. Kita akan belajar memahami proses bisnis ini supaya nanti kita bisa membuat diagram dengan contoh seperti ini. Kemudian kita bisa membuat sebuah database berdasarkan diagram ini. Kita akan lihat di dalam contoh ini yang akan kita buat latihan. Di dalam sini saya sudah mengambil sebuah struk dari Indomaret. Di dalam Indomaret ini ada proses bisnisnya. Proses bisnisnya yaitu Indomaret itu menjual barang. Kemudian setiap barang yang dijual itu dicatat. Setelah dicatat, kemudian di dalam sini dalam proses pencatatan itu ada pencatatan nama barangnya. Kemudian ada jumlah yang dibeli, ada harganya, kemudian ada totalnya. Kemudian di bawah sini juga ada totalnya berapa, kemudian ini pembayarannya kembali. Kemudian dalam sini ada Anda hemat, kemudian ada PPN di dalam sini. Ini contohnya, kemudian dalam sini ada seperti ini. Ini contoh hasil akhir dari sebuah proses bisnis. Jadi ada proses pencatatan di dalam sini, proses bisnis berupa pencatatan penjualan. Nah, ini akan kita coba. Kita akan bagi ke dalam sini, di dalam struk ini, informasi di dalam struk ini bisa kita bagi ke dalam 3 kelompok, yaitu bagian atas, kemudian atas ini termasuk ini, kemudian bagian bawah, dan bagian isinya ini. Yang diulang-ulang ini isi, yang diulang-ulang. Kalau yang bagian atas atau header ini tidak diulang, hanya sekali. Contoh Keruka Surabaya 004, kemudian Keruka Selatan, kemudian di dalam sini ada Surabaya kode pos 60245, tanggal transaksi 0706-1821, kemudian 21 ini jamnya, kemudian dalam sini juga ada nomor transaksinya, kemudian ini ada nama barangnya. Nama barang ini diulang-ulang, Indomie, kemudian sedap mie, Indomie kari, sukses, kemudian Indomie sedap, Rinso, ini nama barang yang diulang-ulang. Kemudian ini jumlahnya, kemudian ini harganya, kemudian ini totalnya. Kemudian yang bagian bawah atau footer, ini terdapat harga jual, kemudian voucher, ini tidak diulang. Jadi kita akan coba gambarkan di dalam ini. Kita ambil ini saya menggunakan drawing, saya akan taruh di atas. Kita akan buat yaitu header. Kemudian saya ambil lagi,
kemudian saya taruh di bawah sini. Saya akan beri isi. Kemudian saya ambil lagi bawahnya, yaitu kita isi dengan footer. Kemudian di bagian leader ini kita akan catat dulu isinya. Krukah Surabaya 004. Ini nomor tokonya. Kemudian ini ada Krukah Selatan. Ini bisa yang atas ini kita isi di dalam header itu ada informasi mengenai kita nama toko, kemudian alamat toko di dalam sini, alamat toko, kemudian bawahnya lagi ada tanggal, jam transaksi, kemudian ada tanggal transaksi, ada tanggal transaksi, ini kita besar-besarkan, kemudian ada jam transaksi, kemudian bawahnya lagi kalau kita lihat di dalam sini ada nomor transaksi, kemudian nomor transaksi. Jadi kita catat dulu. Kemudian di bagian isi di dalam sini, ini ada nama barang, ada jumlah atau kuantiti, ada harga, dan ada total. Berarti di dalam isinya yaitu kita isi nama barang, kemudian kuantiti atau jumlahnya, jadi kita beli berapa, kuantiti berapa, kemudian harga, kemudian total, jadi total. Ini kita seperti ini. Kemudian berikutnya di bagian footer ini kita akan lihat di dalam sini isinya adalah total harga. Jadi ini total harga. Total harga kita masukkan total harga, kemudian voucher, kemudian di bawahnya lagi yaitu total, kemudian tunai, total, kemudian tunai, kemudian berikutnya lagi yaitu kembali, kemudian Anda hemat, kembali Anda hemat, kemudian di bawahnya lagi ada PPN, kemudian kita tambahkan di dalam sini, kita kasih supaya ringkas kita isi dengan keterangan saja bawahnya. Kemudian bawahnya kita isi PPN, kemudian keterangan. Ini saya taruh dalam sini. Di dalam sini kita bisa memahami sebuah proses bisnis bahwa untuk menghasilkan sebuah stroke itu terdapat beberapa informasi yang kita ambil dari stroke ini. Jadi kita bisa memahami proses bisnis dari penjualan di Indomaret ini lewat stroke-nya ini. Lewat stroke kita bisa melihat, oh di dalam stroke itu ternyata ada bagian header, ada bagian isi, ada bagian footer. Bagian header itu isinya apa? Nama toko, alamat toko, tanggal transaksi, jam transaksi, nomor transaksi. Kemudian di bagian isi itu ada nama barang, kuantiti, harga, total. Kemudian berikutnya lagi ada footer bagian bawahnya yaitu ada total harga, voucher, total, tunai, kembali, Anda hemat, kemudian PPN, dan keterangan. Itu materi yang kita pelajari. Jadi kita belajar memahami proses bisnis untuk mengambil informasi apa yang terdapat di dalam proses bisnis tersebut, sehingga nanti di akhir pembelajaran ketika kita membuat database kita tahu alur-alurnya. Sebagai latihan untuk memahami proses bisnis, coba lakukan seperti ini, ada header, kemudian isi, dan ada footer. Saya akan ambil sebuah contoh dari Google ini. Ini adalah nota pemeriksaan di dalam laboratorium. Coba ini bagi ke dalam
3 bagian, yaitu header, isi, dan footer. Kemudian masukkan informasi-informasi yang diambil dari bagian header, kemudian isi, dan footer. Sebagai latihan bahwa Anda memahami proses bisnis di dalam lab ini. Jadi nanti kita akan lanjutkan di video berikutnya bagaimana mengambil kolom data-data ini untuk dipisahkan agar bisa menjadi model seperti ini. Di video ini itu saja materinya. Kita hanya belajar untuk memisahkan bagian dari header, isi, dan footer berdasarkan contoh struk seperti ini. Kita lanjut di video berikutnya. Terima kasih.